Hai guys, selamat datang di Anak Pak Kos. Jangan lupa like dan subscribe. Duh, gitu aja nggak bisa. Kebanyakan micin sih. Terlepas dari sifatnya, mau serius atau bercanda, pasti banyak di antara kalian yang sering mendengar atau bahkan melontarkan sendiri. Memangnya micin seberacun itu ya, sampai-sampai sering disebut sebagai penyebab kebodohan? Apakah memang benar-benar ada penelitian soal micin yang mengatakan kalau dia terbukti bisa menyebabkan otak jadi tumpul? Citra buruk micin ini ternyata nggak main-main loh. Buktinya, sampai banyak restoran yang melabeli diri mereka No MSG. Label ini seolah-olah sama pentingnya dengan label halal atau no pork, yang kalau sengaja dikonsumsi orang muslim bisa menimbulkan dosa karena melanggar apa yang diharamkan. Dan secara tak sadar digunakan sebagai patokan orang dalam memilih tempat makan. Sebelum kalian menilai macam-macam, simak dulu deh fakta kenapa awalnya micin bisa dianggap berbahaya layaknya racun. Disebut-sebut sebagai sumber dari kebodohan manusia, micin yang bahasa ilmiahnya disebut monosodium glutamat atau MSG justru diciptakan seorang profesor asal Tokyo Imperial University Jepang, Kikunai Ikeda, pada tahun 1908. Awalnya, ia terinspirasi dari masakan istrinya sendiri yang begitu lezat. Setelah ditanya, ternyata ia kerap menggunakan rumput laut kering yang disebut kombu. Melarutkan kombu ke dalam air panas akan menjadikannya kaldu dashi yang memiliki rasa umami atau gurih. Rasa ini disebut-sebut sebagai rasa kelima setelah manis, asam, pahit, dan asin. Ikeda kemudian menambahkan bahan lain seperti natrium untuk mengubah larutan itu menjadi bubuk penyedap masakan. Dari situ ia kemudian mematenkan penemuannya dan membuat Ajinomoto untuk pertama kalinya. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, buruan subscribe biar channel Anak Pak Kos bisa bermanfaat untuk kita semua. Love you. Dan ternyata kandungan dalam MSG yaitu glutamat sebenarnya secara alami dapat ditemukan juga di tomat, keju, permesan, jamur kering, kecap, buah, dan sayur, bahkan ASI. ASI yang terbukti bikin bayi tumbuh lebih baik, malah ternyata ada glutamatnya. Masih berani bilang kalau micin bikin bodoh? Ternyata ketakutan masyarakat akan micin gak secara langsung terjadi begitu saja. Jadi ceritanya, pada tahun 1968, ada seorang profesor bernama Dr. Ho Man Kwok yang mengklaim bahwa dirinya merasakan sakit di leher belakang hingga ke lengan dan punggung, dengan disertai lemas dan berdebar-debar setiap kali makan di restoran Cina. Konon katanya, Kwok menyalahkan MSG sebagai penyebab sindrom yang kemudian dinamakan Chinese Restaurant Syndrome atau CRS ini. Kwok kemudian menulis surat ke New England Journal of Medicine tentang keresahannya ini. Kwok juga memperkuatnya dengan memaparkan beberapa penelitian tentang efek dari MSG. Salah satunya adalah riset oleh Dr. John W. Olney dari University Washington yang melibatkan tikus. Olney menyuntikkan MSG sebesar 4 gram per kilogram berat tubuh tikus. Hasilnya tikus tumbuh lebih kerdil, gemuk, dan beberapa ada yang mandul. Ya, kalau dosisnya sebesar itu nggak kaget kalau malah jadi membahayakan. Gula sama garam juga kalau dikonsumsi berlebih bisa memicu komplikasi. Komplain dari Dr. Kwok itu konon membuat banyak peneliti jadi berlomba-lomba bereksperimen sama micin ini. Simpang siur informasi soal dampak buruk micin ini tersebar layaknya virus. Bahkan hingga kini masih banyak masyarakat yang lebih memilih buat nggak menambahkan micin pada pesanan baksonya atau banyak makanan lain. Bahkan
Soal efek micin ini sudah jadi bahan bercandaan di banyak kelompok pertemanan. Lebih buruk, micin tak berdosa ini sampai dianggap sebagai penyebab kebodohan umat manusia. Padahal kan orang bisa bodoh ya karena nggak belajar. Dasar generasi micin. Ups. Jangan lupa like dan subscribe ya.